Selamat pagi Ibu, perkenalkan ya Bapak juga, nama saya Bidan Vini Novitasari. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, mau tanya ya. Iya, Saya kan belum hamil, Iya. udah mau setahun. iya. Terus gimana cara biar saya hamil gitu? Oh gitu, jadi mau nanya tentang ini mungkin ya. Jadi ada screening Iya. sebelum hamil. Iya. Oh ya baik Bu, akan saya jelaskan ya Bapak dan Ibu. Jadi jadi namanya itu screening prakehamilan Bu, Iya. Bapak ya. Jadi screening prakehamilan itu terdapat dua. Yang pertama itu nanti misalnya pemeriksaan riwayat kesehatan. Nanti riwayat kesehatan ibu atau bapak, kemudian keluarga juga. Iya. Kemudian riwayat misalnya divaksinasi, pernah divaksinasi apa gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian mensnya ibu nanti misalnya ditanya istilahnya berapa banyak, berapa lama, terus sering apakah suka mens itu suka disminor enggak, maksudnya itu sering kalau kata orang sini mah kayak sumilangan enggak gitu kan. Kemudian obat-obatan yang sedang digunakan, terus kebiasaan gaya hidup, Iya. kayak misalnya sering olahraga atau bagaimana. Itu yang pertama, screening yang pertama ya, pemeriksaan riwayat kesehatan, baik kesehatan ibu, baik kesehatan bapak gitu. Terus kemudian itu ada tes pemeriksaan kesehatan, itu nanti istilahnya si ibunya itu diperiksa, itu pemeriksaan umum, misalnya dari tensi darah, nadi, terus dihitung pernapasannya ya ibu bapak, kemudian itu suhunya seperti itu. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan payudara, dilihat nanti misalnya ada benjolan tidak, maksudnya payudaranya takutnya ada istilahnya massa ya kan, biasanya suka ada yang ngebenjol atau gimana gitu ya. Kemudian itu ada pemeriksaan fisik, ginekologi kandungan, itu terutama organ genitalia eksternal, itu genitalia dalam maupun luar. Jadi periksa juga, takutnya misalnya ada pembengkakan kelenjar atau bagaimana gitu. Jadi kemudian ada pemeriksaan kesehatan lainnya seperti misalnya kesehatan mental, terus kemudian misalnya takut ibunya, nanti kita tanya-tanya juga psikologis ibunya, takutnya misalnya ibunya stres, banyak pikiran atau bagaimana, jadi yang menyebabkan belum hamil gitu ya Bapak ya gitu. Jadi namanya itu screening itu deteksi dini prakehamilan, itu maksudnya sebelum kehamilan. Terus misalnya ibunya kegemukan atau misalnya kegemukan itu disebut juga obesitas atau tidak gitu. Jadi nanti diukur misalnya berat badan ibu, tinggi badan ibu sudah ideal belum. Terus misalnya ada masalah untuk kelenjar tiroidnya. Kelenjar tiroid itu yang biasa yang di leher ya ibu bapak. Terus kemudian yang ketiga nanti ibu juga diperiksa misalnya tes pap smear dan pemeriksaan panggul. Takutnya misalnya di luarnya misalnya tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tetapi di dalamnya kita tidak tahu kan ya. Makanya dilaksanakan tes pap smear dan pemeriksaan panggul. Takutnya memang karena belum hamil, panggul ibunya kecil misalnya atau bagaimana Pak, jadi menyebabkan ibunya belum hamil-hamil gitu. Jadi gunanya tes pap smear dan pemeriksaan panggul itu untuk memeriksa kemungkinan adanya kelainan, istilahnya ada tanda-tanda kanker serviks atau penyakit menular seksual, seperti misalnya ada yang kayak bintik-bintik kayak jerawat kecil di kemaluan atau bagaimana. Takutnya itu juga yang bisa menyebabkan belum hamil gitu. Jadi diperiksa tuh Bapak seluruhnya dari atas sampai bawah, kemudian dari luar dan dalamnya diperiksa ya Pak ya gitu. Jadi benar-benar istilahnya bisa mendeteksi ini ibu kenapa gitu ya tidak bisa hamilnya gitu, faktor apa gitu, jadi bisa ketahuan nanti. Kemudian yang keempat itu tes darah, nanti ibu juga ya Pak ya dites kolesterolnya, gula darah, fungsi hati, terus kemudian kadar hemoglobin abnormalnya, kemudian pemeriksaan hepatitis B, sifilis, HIV, dan PMS gitu ya Bu ya Bapak. Kemudian itu yang kelima dites misalnya tes urin. Tes urin itu nanti si ibunya diambil air kencingnya ya Bapak ya Ibu. Itu untuk memeriksa istilahnya di dalam air kencingnya itu apakah ada istilahnya
takutnya nih tanda-tanda diabetes yang sering disebut misalnya kencing manis. Ya, Nah itu kencing. dites dari urinnya. Takutnya salah satu penyebab misalnya belum bisa hamil juga seperti itu gitu ya, faktor penyebabnya. Terus dan ada infeksi di saluran kemih, kan kita kan tidak tahu ya di saluran kencingnya gitu. Iya. Kalau dites semua nanti ketahuan ya Bapak dan Ibu. Kemudian tes USG nih, USG tahu kan ya Bapak dan Iya. Ibu ya, suka pernah dengar kalau misalnya yang Yang lagi gitu. hamil, biasanya kan yang lagi USG. hamil, tetapi tidak selamanya yang hamil saja, yang sebelum hamil juga harus nggak apa-apa diperiksa gitu ya. Itu malah bagus ya, itu fungsinya dari deteksi dini sebelum kehamilan gitu. Jadi persiapan kehamilan nih ya. Kalau misalnya USG ya alhamdulillah, kalau tesnya bagus-bagus aja kan ya di dalam perut kita ya istilahnya. Jadi USG-nya itu ada dua. USG itu ada USG transvaginal. Transvaginal itu nanti yang dimasukkan alat ya ke dalam vagina ibu, tapi tidak perlu takut, takut gimana tidak. Nanti juga istilahnya memakai dia itu kayak pelumas seperti kayak gitu, jadi tidak menyebabkan rasa sakit gitu. Terus yang kedua yang sering yang tadi Bapak dan Ibu sudah ketahui, USG yang transabdominal, yang di perut, namanya USG transabdominal. Itu dapat mengetahui kondisi rahim ibu, terus sel telur ibu, dan adanya takutnya ada tumor atau apa gitu. Itu ada kista atau miom, kan pernah dengar ya Bapak dan Ibu? Iya. Kista, miom kayak gitu. Nah itu bisa diketahui gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini ibu dan bapak istilahnya ada kenapa sih faktornya belum hamil, nah itu bisa diketahui gitu. Jadi pentingnya adalah dari deteksi dini sebelum kehamilan ini gitu. Kemudian ada tes hysterosalpingografi HSG. Nah HSG itu tindakan ini dilakukan di bagian radiologi Bu, berfungsi untuk misalnya menilai rongga rahim dan saluran telur ibu gitu, apakah bagus atau tidak gitu. Kemudian ada lagi namanya macamnya tes hysterosonografi. Pemeriksaan ini merupakan alternatif bagi pemeriksaan HSG apabila terdapat reaksi alergi zat kontras, tidak adanya peralatan rongsen, atau pada pasien dengan riwayat hamil dan melahirkan sebelumnya. Infertilitas sekunder, kalau ibu kan termasuknya tadi kan sudah 1 tahun lebih ya, itu termasuk kan infertilitas primer. Itu bisa tadi yang menggunakan yang sebelumnya yang HSG itu gitu. Kalau yang hysterosonografi itu hanya sebagai alternatif gitu ya, tapi lebih yang hysterosonografi itu lebih ke yang infertilitas yang sekunder, jadi yang di bawah 1 tahun yang belum hamil, karena ibu sudah lebih dari 1 tahun belum hamil, jadi itu disebutnya infertilitas primer ya ibu. Kemudian diperiksa juga nih ibu, dites laboratorium. Itu dites, jadi dalam kasus infertilitas dokter akan menyarankan atau tenaga kesehatan akan menyarankan pemeriksaan hormon gitu. Nah itu nanti masuknya ke tes laboratorium gitu Bapak dan Ibu. Terus kemudian ada pula uji analisis sperma. Nah ini untuk Bapak, jadi nggak cuma ibu aja yang istilahnya dideteksi dini sebelum kehamilan. Itu Bapak juga sama nih Pak, dites uji analisis sperma namanya, dites spermanya nih, ditesnya seperti apa. Jadi merupakan pemeriksaan dasar untuk mendiagnosis masalah ketidaksuburan pria. Biasanya nanti ada tempatnya gitu, istilahnya Bapak kan dikeluarkan spermanya, nanti dimasukkan ke dalam botol, nanti dicek itu Pak spermanya apa benar istilahnya spermanya itu takutnya cuma isinya ada kayak semen doang atau kurang sehat atau bagaimana gitu, kalau banyak di dalamnya itu spermanya ya istilahnya, nanti itu dicek lagi itu. Jadi yang lebih mengetahui nanti mungkin ke bagian laboratorium seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu tes TORCH. TORCH itu adalah toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Pernah dengar kan misalnya itu kayaknya dia itu kena bulu-bulu kucing kayak gitu, belum hamil-hamil. Pernah dengar nggak Bapak dan Ibu misalnya? Pernah ya dengar kayak gitu. Nah itu namanya tes TORCH Bapak dan Ibu gitu.
Itu tuh untuk mencegah gangguan kehamilan yang disebabkan oleh virus TORCH yang bisa membahayakan janin. Nah, takutnya banyak macamnya soalnya Bapak dan Ibu, namanya belum dikasih keturunan atau belum Iya. hamil itu banyak macamnya. Jadi nah, screening itu adalah deteksi dini sebelum kehamilan itu perlu. Jadi tahu nih kasarnya akarnya itu dari mana nih, bisa saya gitu ya, misalnya Ibu belum hamil itu taunya dari mana gitu. Salah satunya yaitu tes TORCH ini, toksoplasma. Nah ini sama, nanti kan diambil darah seperti itu Pak, rubella, cytomegalovirus dan herpes gitu. Ya syukur-syukur nanti saat misalnya tes ya, Iya. Bapak dan Ibu itu istilahnya ya sehat-sehat aja gitu. Mungkin misalnya aja ibunya faktor dari stres atau gimana gitu. Tapi Ibu, maaf sebelumnya, Ibu bekerja atau di rumah saja? Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, iya. Iya. Makanya kita harus pada deteksi dini ya, itu penting. Dari mana itu? Jadi deteksi dini sebelum kehamilan itu bukan hanya ibunya saja, Iya. tetapi dua-duanya nih, Bapak dan Ibu pun sama-sama di tes gitu. Mungkin nanti kalau misalnya Ibu bersedia, nanti Iya. saya akan buat rujukan untuk tes lebih lanjut dan lebih lengkapnya. Screening namanya deteksi dini ini biasanya dilakukan di rumah sakit, jadi sekalian gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana nih Bapak dan Ibu, apakah istilahnya mau saya buatkan saja rujukan, sudah mengerti ini sebelumnya, apa mau ada yang ditanyakan lagi? Ya dirujuk aja biar Oh, tahu gitu jadi ya, biar jelas gitu. Iya. Gimana Bapak ya? Iya. Jadi saya buat rujukan nanti, tapi tidak ada yang ditanyakan lagi ya, sudah jelas. Sudah jelas. Iya, nanti saya buat surat rujukannya. Hmm. Nanti Ibu bisa membawanya ke rumah sakit ya Bapak dan Ibu. Nanti Iya. di screeningnya, namanya screening prakehamilannya di rumah sakit tersebut ya Bapak ya Ibu ya. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya, sampai saya membuat rujukan. Semoga istilahnya nanti bisa ketahuan nih kenapa Bapak dan Ibunya ya. Iya. Nanti langsung dengan dokter spesialis kandungan, maksudnya kenapa nih belum hamilnya. Insya Allah semoga bisa ketahuan setelah dideteksi dini ini ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya sudah berkenan ke sini gitu. Semoga sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Iya. Terima kasih.